Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julfa Muhammad Alpiasin, NPM 19212133, akan menceritakan tentang legenda Batu Menangis. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah bukit di Kalimantan Barat, tinggallah seorang janda miskin dan anaknya yang masih gadis. Gadis itu memiliki paras rupawan, rambut terurai mengika sampai ke mata kaki, dan juga kening yang halus bagaikan batu cendana. Tetapi, gadis itu memiliki sifat yang buruk. Ia sangat pemalas. Bahkan ia tidak mau membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, ia juga memiliki sifat manja. Semua keinginannya harus dikabulkan, tanpa memikirkan ibunya yang sangat miskin. Pada suatu hari, gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar. Jarak pasar dari rumahnya sangatlah jauh, sehingga perjalanan mereka sangat melelahkan. Gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian bagus dan bersolek agar orang-orang di sekitarnya memerhatikan kecantikannya. Sementara ibunya yang berjalan di belakang sambil membawa keranjang hanya memakai pakaian yang lusuh. Karena mereka hidup di tempat terpencil, sehingga tak seorang pun yang mengira bahwa mereka adalah ibu dan anak. Sesampainya di desa, orang-orang langsung memandangi mereka. Mereka terpesona akan kecantikan gadis itu, terutama para pemuda yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis itu. Tetapi berbanding terbalik dengan pandangan mereka terhadap wanita yang berjalan di belakang gadis itu. Hal itu membuat mereka bertanya-tanya. Di antara orang-orang yang memperhatikan mereka, muncullah seorang pemuda yang mendekati mereka lalu bertanya pada gadis itu. "Hai gadis cantik, apakah orang yang berjalan di belakangmu adalah ibumu?" tanya pemuda itu. Apakah jawaban gadis itu? "Bukan," jawab dia dengan angkuh. "Itu adalah pembantuku." Kemudian mereka berdua meneruskan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, muncul lagi seorang pemuda yang mendekati mereka lalu bertanya, "Hai gadis manis, apakah wanita yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu. "Itu adalah budakku." Begitulah jawaban gadis itu setiap ada orang yang menanyakan perihal ibunya. Awalnya, ibunya masih dapat menahan diri saat mendengar perkataan anaknya. Tetapi, setelah berulang kali mendengar jawaban yang sama, hal itu membuatnya sakit hati. Ibunya pun marah dan mengucapkan doa-doa. "Ya Tuhan, hamba tak kuasa menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia," ujar ibunya dengan hati yang sangat sakit. Atas kekuasaan Tuhan, tubuh gadis itu perlahan-lahan menjadi batu. Kutukan itu dimulai dari kaki. Saat kutukan itu mencapai setengah badannya, ia menangis dan memohon ampun kepada ibunya. "Oh ibu, ampunilah kesalahan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah aku." Gadis itu terus menangis memohon ampun kepada ibunya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Gadis itu pun berubah menjadi batu.
Meskipun tubuh gadis itu sudah berubah menjadi batu, tetapi orang-orang masih dapat melihat bahwa matanya masih menitikkan air mata. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis itu disebut dengan batu menangis. Legenda batu menangis ini merupakan legenda yang berasal dari Kalimantan Barat. Menceritakan tentang seorang janda yang hidup bersama anaknya yang masih gadis. Gadis ini sangatlah cantik. Rambutnya terurai panjang, tetapi sifat gadis ini sangat pemalas. Ia tidak mau membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Selain pemalas, gadis ini juga mempunyai sifat manja. Semua keinginannya harus dikabulkan. Pada suatu hari, mereka pergi ke desa untuk berbelanja di pasar. Perbedaan di antara mereka sangatlah kontras. Anaknya menggunakan pakaian bagus dan bersolek, tetapi ibunya hanya memakai pakaian yang dekil. Di sepanjang jalan, mereka selalu diperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, setelah mereka sampai di desa, banyak orang yang memerhatikan mereka, terutama kecantikan wajah gadis itu yang membuat orang-orang terpesona melihatnya. Selain memerhatikan kecantikan wajah gadis itu, ada pula seorang pemuda yang memberanikan diri untuk bertanya pada gadis itu perihal sosok wanita yang berjalan di belakangnya. Setiap ada orang yang bertanya pada gadis itu, pasti selalu menanyakan, apakah wanita yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu? Tetapi jawaban gadis itu selalu menyangkalnya. Bahkan ia menyebut bahwa wanita yang berjalan di belakangnya adalah budaknya. Begitulah jawaban gadis itu setiap ada orang yang bertanya padanya perihal wanita yang berjalan di belakangnya. Pada awalnya, ibunya masih bisa sabar mendengar perkataan anaknya tersebut. Tetapi karena terlalu sering mendengar jawaban yang sama, ibunya pun merasa sakit hati. Bahkan karena tak kuasa menahan rasa sakit hati, ibunya pun mendoakan anak kandungnya tersebut agar diberi hukuman oleh Tuhan. Karena kekuasaan Tuhan, anaknya pun dihukum menjadi batu. Kutukan itu dimulai dari kaki. Saat kutukan itu sudah mencapai setengah badan, gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Tetapi sudah terlambat waktunya. Ia pun akhirnya berubah menjadi batu. Namun, orang-orang masih dapat melihat bahwa batu itu menitikkan air mata. Oleh karena itu, disebutlah batu itu sebagai batu menangis. Demikianlah cerita yang berbentuk legenda ini. Cerita ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, karena niscaya perbuatan tersebut akan dilaknat oleh Tuhan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.